Już godziny, dni przebiegasz nie. Hai, gimana kabarnya guys? Semoga semuanya tetap sehat. Seperti biasa, kita akan kembali merecap alur cerita film klasik yang unik dan punya cerita yang keren pastinya. Film lawas yang akan kita bahas kali ini berjudul Fir'aun, yang dirilis tahun 1956. Filmnya sendiri mengisahkan tentang kehidupan Fir'aun muda bernama Ramses, yang diangkat menjadi raja untuk menggantikan ayahnya. Ramses muda menjadi penguasa Mesir kuno sebagai generasi Fir'aun yang ke-13. Sedangkan cerita di film ini lebih berfokus kepada kisah asmara Fir'aun dengan seorang budak cantik dari Israel. Selain itu, Fir'aun dihadapkan dengan masalah internal di kerajaannya. Dia harus menghadapi musuh dalam selimut, yaitu kelompok para pendeta, yang pada masa itu pengaruhnya sangat besar, hingga bisa mengatur setiap kebijakan yang dibuat oleh ayahnya. Setelah naik tahta, Ramses muda berniat menyingkirkan para pendeta tersebut yang dia anggap sebagai duri dalam daging di kerajaannya. Penasaran dengan kisahnya? Tak perlu berlama-lama guys. Yuk kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Cerita diawali dari sebuah gurun di Mesopotamia. Saat itu Raja Amonhotep menugaskan putra semata wayangnya, pewaris tahta kerajaan Mesir kuno bernama Ramses, untuk memeriksa proyek saluran irigasi yang akan mengalirkan air dari sungai Nil ke kota Mesir. Namun proyek dari ayahnya tersebut menemui kegagalan. Setelah para budak yang dipekerjakan untuk membuat saluran irigasi satu persatu tewas berjatuhan karena kelelahan. Diketahui kalau para budak ini disuruh kerja rodi, tanpa gaji dan tanpa bekal makanan. Karena dianggap tak bisa mewujudkan keinginannya, Raja Amonhotep memerintahkan untuk menutup proyek irigasi tersebut. Sebagai hukumannya, para pekerja yang masih hidup dihukum mati dengan cara ditimbun di dalam saluran irigasi yang telah dibuatnya. Przeklęty dzień! Pójdzie mego kanału, nie zasypujcie! Ramses muda diangkat menjadi panglima perang Mesir didampingi oleh pengawal setianya bernama Thutmose. Sudah lama Ramses muda membenci para imamat yang dipimpin oleh seorang pendeta bernama Herhor, yang selama ini diangkat oleh ayahnya sebagai kepala menteri dan penasehat di kerajaannya. Keputusan ayahnya untuk menghentikan proyek irigasi tersebut karena mendapat masukan dari pendeta tersebut, yang selama ini diberi kepercayaan oleh Raja Amonhotep untuk mengatur keuangan kerajaan. Ramses muda sangat membenci para pendeta yang telah menguasai birokrasi di kerajaan ayahnya. Para pendeta itu lebih mementingkan memperkaya kelompoknya daripada menyalurkan dana untuk kesejahteraan rakyatnya. Wasza dostojność, drogę do wąwodu. Saat pendeta Herhor pergi, Ramses memberitahu pengawal setianya bernama Thutmose. Jika suatu hari nanti dia sudah diangkat menjadi raja, dia tak segan-segan akan menyingkirkan para pendeta yang telah menguasai kerajaan ayahnya. Mendengar rencana dari Pangeran Ramses, Thutmose memperingatkan tuan mudanya. Kalau pengaruh para pendeta itu sangat kuat, Pangeran Ramses akan mendapat perlawanan dari seluruh rakyat Mesir, yang selama ini menjadi pendukung militan para pendeta. Saat keduanya tengah asik mengobrol, Ramses muda dikagetkan dengan kemunculan wanita cantik yang berlarian di atas gurun. Wanita cantik itu bernama Mara. Dia adalah putri dari seorang budak Israel yang dipekerjakan untuk membuat saluran irigasi. Ayahnya baru saja dihukum mati dengan cara dikubur hidup-hidup setelah dia dan para pekerja yang lain gagal mewujudkan ambisi Fir'aun untuk membuat saluran irigasi. Wanita cantik itu berusaha kabur setelah Ramses muda mengetahui keberadaannya. Namun Ramses dan pengawalnya akhirnya berhasil mengejarnya.
Melihat kecantikan wanita Israel tersebut, Ramses muda langsung jatuh cinta. Dia tak pernah tahu kalau wanita yang berdiri di depannya lahir dari keturunan bangsa Israel yang sangat dibenci oleh keluarganya. Córka rządcy folwarku. Aby może kochanką samego nomarchy. Namun sebelum Ramses berniat untuk membawanya, Thutmose sang pengawal setianya memberitahu putra Firaun kalau hari itu pasukan mereka telah dicegat oleh pasukan dari korporasi Libya, pimpinan Panglima Besar Nitrager. Tanpa pikir panjang, Pangeran Ramses langsung mengangkat tombaknya. Dengan keberaniannya dia memerintahkan pasukannya untuk menyerang pasukan Nitrager. Namun saat dia menerobos formasi perang dari pasukan musuhnya, Panglima Besar Nitrager justru menyambut hangat Pangeran Ramses dan menolak untuk berperang melawannya. Nitrager sangat kagum dengan keberanian Pangeran Ramses. Bahkan dia tak segan melayangkan sebuah pujian kalau suatu saat nanti dengan keberaniannya Firaun muda itu bisa menaklukkan kerajaan Asyur. Myśleć o tym, co będzie, jeżeli generalowie bitwy przegrają. Namun, pujian dari Nitrager justru dikritik oleh pendeta Herhor yang selama ini telah mempengaruhi Firaun agar tak berperang dengan kerajaan Asyur. Pendeta Herhor memperingatkan Nitrager dan Pangeran Ramses. Jika pasukan mereka kalah dalam perang melawan pasukan Asyur, maka resikonya kerajaan Mesir akan mudah dihancurkan karena tidak punya banyak uang untuk kembali membangun kekuatan. Hingga akhirnya saat pertemuan di kuil Osiris, Pangeran Ramses memohon agar bisa berbicara empat mata dengan ayahnya. Dia mempertanyakan sikap Raja Amonhatep yang selalu membela pendeta Herhor daripada membela putranya sendiri. Dengan bijaksana Raja Amonhatep berusaha menasehati putranya kalau pendeta Herhor adalah orang kepercayaannya. Para pendeta itu lebih tahu keputusan terbaik buat masa depan kerajaannya. Raja Amonhatep justru memberi saran kepada putranya agar mau berkolaborasi dengan para pendeta untuk menjalankan pemerintahannya. Mendengar jawaban dari ayahnya, Pangeran Ramses terlihat sangat kecewa. Dengan nada kesal, dia pun memperingatkan ayahnya kalau kelompok pendeta tersebut suatu saat akan merebut kekuasaannya. Singkat waktu, Pangeran Ramses pun menikahi Mara, wanita dari suku Israel yang dia temukan di padang gurun Mesopotamia. Suatu hari istrinya berusaha menghibur Pangeran Ramses, yang akhir-akhir ini banyak menghabiskan waktunya dengan menyendiri dan merenung di dalam kamar. Namun usaha dari sang istri terlihat sia-sia. Pangeran Ramses selalu menganggap kalau kehadiran istrinya tak bisa membantu masalahnya. Ale w ważnych kłopotach Nam córkom Judy nie wolno nosić nieskromnych słów. Sang pangeran kemudian memberitahu istrinya kalau dia membutuhkan seorang donatur yang bisa memberinya pinjaman dana agar bisa berperang dan menaklukkan kerajaan Asyur. Hanya itu jalan satu-satunya agar dia bisa mengembalikan kepercayaan ayahnya. Bahkan Pangeran Ramses berusaha merayu ibunya, Permaisuri Namnet, agar mau membantunya untuk meminta dana perang kepada ayahnya. Namun keinginan Pangeran Ramses kembali ditolak mentah-mentah oleh ibu Permaisuri yang mengaku tidak punya kuasa untuk mempengaruhi kebijakan Firaun. Dia justru menyuruh putranya itu untuk berkonsultasi dengan para pendeta. Ale obiecałem nagrodę wojsku i nie mogę jej wypłacić. Jesteś już mężczyzną. Singkat cerita, lewat bantuan pengawal setianya, Pangeran Ramses akhirnya mendapatkan seorang donatur bernama Dagon. Dagon adalah sultan dari Venesia. Dia punya hubungan baik dengan para maklar perang dari korporasi Libya. Hanya itu jalan satu-satunya buat Pangeran Ramses agar bisa mewujudkan ambisinya untuk menaklukkan kerajaan Asyur di timur Mesopotamia. Namun Pangeran Ramses terlihat keberatan dengan penawaran dari Dagon yang mematok bunga sebesar 5 talenta setiap bulannya jika sang pangeran berniat ingin meminjam dana perang sebesar 15 talenta. Setelah terjadi tawar-menawar yang cukup alot, akhirnya Pangeran Ramses sepakat untuk membayar bunga sebesar 5 talenta. Namun dengan kesepakatan hutang itu dibayar setelah pasukannya berhasil menaklukkan kerajaan Asyur. Na jakich warunkach?
Grożą wam klęski wewnętrzne. Namun masalah lain datang setelah para pendeta tak menyetujui rencana Pangeran Ramses untuk menyerang kerajaan Asyur. Pendeta Herhor tak akan membiarkan putra Firaun tersebut akan menghancurkan kesepakatan yang telah dibuat dengan kerajaan Asyur. Diketahui dalam kesepakatan di belakang layar, kerajaan Asyur akan memberikan tanah Israel untuk kerajaan Mesir. Namun dengan satu syarat, Firaun mau memberikan tanah Venesia yang luas untuk dikuasai oleh kerajaan Asyur. Meskipun perjanjian itu tak menguntungkan buat kerajaan Mesir, para pendeta terpaksa menerima kesepakatan tersebut. Karena jika memilih berperang, kerajaan Asyur akan menghancurkan peradaban Mesir yang telah mereka bangun selama berabad-abad. Lecz gorsze jest, że gdybyście w ciągu Amon, który zna moje serce, będzie pchał Egipt do wojny. Rintangan yang dihadapi oleh Pangeran Ramses bukan hanya datang dari para pendeta yang punya pengaruh besar di istana, namun ibunya sendiri sangat membenci istrinya. Setelah pendeta Herhor memberitahu permaisuri Firaun kalau istri Pangeran Ramses terlahir dari bangsa Israel, suku yang selama ini dianggap sebagai budak di kerajaannya. Awalnya permaisuri berniat untuk membunuhnya. Namun rencana itu ditentang oleh pendeta Herhor. Dia memberitahu istri Firaun kalau istri putranya tersebut tengah mengandung. Pendeta Herhor pun sudah punya rencana untuk menjadikan bayi tersebut sebagai penguasa di tanah Israel. Od dawna należy ci się troska o twój wiek młodociany. Singkat cerita, setelah Firaun meninggal, dia digantikan langsung oleh putranya Pangeran Ramses. Sebagai raja baru, Pangeran Ramses akan dibaptis langsung oleh para pendeta. Sebelum Firaun meninggal dunia, pendeta Herhor sempat memperingatkan Pangeran Ramses bahwa semua kebijakan kerajaan harus sesuai dengan masukan dari para pendeta yang selama ini dijadikan penasehat di kerajaannya. Bahkan ada doktrin yang menyebutkan jika Raja Mesir berani melawan para pendeta, maka kejadian buruk akan menimpa kerajaannya. Arp faraonów był pełny. Kiedy mieliśmy... Sementara di kota Venesia, Sultan Dagon sedang mendatangi Pangeran Arham, sang penguasa di wilayah Venesia. Konon kekayaan Pangeran Arham sanggup mengendalikan luasnya wilayah Venesia. Selain menjadi pemilik 80% properti dan 40% tambang emas di kota Venesia, Pangeran Arham juga adalah pemilik 100.000 kapal yang berjejer di Sungai Nil. Kedatangan Sultan Dagon ke Venesia untuk mengajak kerjasama. Dia membutuhkan dana dari Pangeran Arham untuk membantu Pangeran Ramses yang berniat menaklukkan kerajaan Asyur. Diketahui kalau Pangeran Arham sangat ketakutan dengan desas-desus yang mengatakan kalau kerajaan Asyur sudah membuat kesepakatan dengan para pendeta untuk menaklukkan wilayah Venesia. Tentu saja rencana itu akan menjadi bencana besar buat para saudagar kaya di kota Venesia. Mereka tidak akan merelakan wilayah yang kaya dengan emas itu dikuasai oleh kerajaan Asyur. Jalan satu-satunya agar mereka bisa mempertahankan wilayahnya adalah dengan mendukung rencana Pangeran Ramses untuk berperang melawan kerajaan Asyur. Bahkan Pangeran Arham menjanjikan akan memberikan 20.000 kapal kepada Sultan Dagon jika Pangeran Ramses berhasil mengalahkan kerajaan Asyur. 400 lat temu, zanim 19. dynastia pokazała ci, że zmniejszył się nie tylko... Sementara di istananya, para imamat pimpinan pendeta Herhor berusaha mendoktrin Pangeran Ramses yang baru saja diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya. Mereka menceritakan tentang kemasyhuran dan kemajuan bangsa Mesir saat dipimpin oleh kakek buyut Raja Ramses. Menurut para pendeta, dulunya tanah Mesir adalah negeri yang subur makmur. Kerajaannya bisa mendapatkan pajak berkali-kali lipat dari hasil pertanian ataupun pajak dari wilayah-wilayah baru yang sudah ditaklukkan. Namun kekayaan itu habis dikeruk oleh saudagar-saudagar kaya dari kota Venesia. Mereka datang ke wilayah Mesir dengan modus meminjamkan modal kepada rakyat Mesir dengan jaminan tanah ataupun hasil pertanian yang mereka kelola. Dan resikonya banyak petani yang terlilit hutang karena tak mampu membayarnya. Para petani terpaksa memberikan tanah ataupun hasil pertanian sebagai jaminan. Para saudagar kaya dari Venesia itu menjadi biang kerok kenapa banyak petani Mesir yang jatuh miskin. Tanah ladang yang awalnya subur berubah menjadi padang pasir yang tandus dan gersang. Bahkan para sultan dari kota Venesia disebut sebagai lintah penghisap darah. Para pendeta sengaja menanam kebencian di hati Raja Ramses agar memusuhi para saudagar kaya dari kota Venesia. Dengan begitu Raja Ramses akan menyetujui kesepakatan yang telah dibuat dengan kerajaan Asyur yang berencana akan menaklukkan kota Venesia yang mayoritas penduduknya bermusuhan dengan para pendeta.
Namun Raja Ramses tak percaya begitu saja, karena dari awal dia sudah tahu sepak terjang dan kelicikan para imamat pimpinan pendeta Herhor tersebut. A ja jestem synem faraona. Suatu hari Sultan Dagon mempertemukan Pangeran Arham dengan Raja Ramses. Pangeran Arham sengaja menemui Raja Ramses secara sembunyi-sembunyi untuk memberitahu kalau dia siap memberikan modal tak terbatas untuk berperang dengan kerajaan Asyur. Awalnya Raja Ramses terlihat marah dan meluapkan kekesalannya setelah tahu kalau para petani di kerajaannya banyak yang jatuh miskin karena keserakahan para saudagar kaya dari kota Venesia. Mendengar curahan hati Raja Ramses, Pangeran Arham langsung menyanggahnya. Dia mengingatkan Raja Ramses kalau dia dan para pedagang dari Venesia tidak pernah bermusuhan dengan ayahnya. Dia justru menuduh para pendeta di kerajaannya yang telah membuat kerajaan Mesir jatuh miskin. Banyak hasil pajak yang dikemplang dan dikorupsi oleh kelompok pendeta tersebut. Untuk meyakinkan tuduhannya, Pangeran Arham memberitahu sebuah rahasia yang selama ini tidak diketahui oleh Raja Ramses. Kalau para pendeta telah bersekutu dengan iblis dengan mendirikan sebuah kuil pemujaan iblis yang dijaga oleh seorang penyihir. Bahkan para pendeta telah menyiapkan kembaran Raja Ramses yang nantinya akan menggantikan dia jika kebijakannya berlawanan dengan para pendeta. Pangeran Arham mengingatkan Raja Ramses kalau nyawa sang raja sedang dalam bahaya. Pendeta Herhor tak segan-segan untuk membunuhnya jika Raja Ramses diketahui telah bekerja sama dengan para saudagar dari Venesia. Karena merasa penasaran, Raja Ramses pun meminta Pangeran Arham untuk menunjukkan lokasi kuil yang dijadikan tempat penimbunan harta hasil korupsi dari para pendeta. Setelah memberitahu lokasi kuil tersebut, Pangeran Arham kemudian berpesan agar Raja Ramses selalu berhati-hati karena kuil tersebut dijaga oleh seorang penyihir dan kembaran jahat yang mirip dengan Raja Ramses. Singkat waktu setelah diberitahu lokasinya, Raja Ramses pun nekat mendatangi kuil tersebut. Setelah sampai, Pangeran Ramses dikejutkan dengan suara perempuan yang terus memanggilnya. Tak hanya sampai di situ, sang raja pun terlihat kaget dengan kemunculan sosok yang selama ini menjadi kembarannya. Raja Ramses berusaha menghilangkan rasa takutnya. Dia pun meminta agar sosok wanita yang terus memanggilnya itu mau menampakkan diri. Selang beberapa lama, makhluk misterius itu akhirnya muncul. Sosok itu ternyata berwujud seorang perempuan cantik. Dialah wanita penyihir yang selama ini ditugaskan untuk menjaga kuil bersama kembaran Pangeran Ramses. Namun kedatangan Raja Ramses ke kuil tersebut membawa masalah baru. Setelah sang raja malah tergoda dan jatuh cinta dengan kecantikan wanita penyihir tersebut. Dengan kekuatan ilmu sihir yang dimilikinya, wanita itu sanggup menaklukkan hati Raja Ramses. Raja Ramses pun berniat untuk menjadikan wanita itu sebagai selir baru di istananya. Więc nie możesz robić krzywdy twojej kapłance. Mój żywy wizerunek. Sementara Ratu Mara, istrinya, baru saja melahirkan anak pertamanya. Kehadiran bayi tersebut membuat wanita penyihir yang menjadi selir di istananya merasa cemburu. Apalagi semenjak ada bayi tersebut, sang raja lebih sayang dan perhatian sama istrinya. Hingga di suatu hari wanita penyihir mulai merencanakan niat jahatnya untuk menghasut Raja Ramses agar mengusir istri dan anaknya dari istana. Dia pun meminta bantuan kepada para pendeta agar bisa menyingkirkan Ratu Mara dari istananya. Para pendeta pun mendatangi istri Pangeran Ramses. Mereka memberitahu Ratu Mara kalau para pendeta telah diberi tanggung jawab oleh Ibu Permaisuri untuk memberikan nama kepada setiap calon putra mahkota. Karena tak tahu kalau dirinya tengah dijebak, Ratu Mara pun menyetujui nama pemberian dari para pendeta. Bayi tersebut akhirnya diberi nama, yaitu Ishak. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh wanita penyihir untuk menghasut Raja Ramses. Dia pun memberitahu sang raja kalau Ratu Mara telah memberi nama Ishak kepada putranya. Mengetahui kabar tersebut, Raja Ramses terlihat murka karena nama Ishak adalah nama yang diambil dari marga suku Yahudi. Bagi sang raja itu adalah sebuah penghinaan kepada keluarganya. Tanpa pikir panjang, Raja Ramses kemudian mendatangi istrinya. Karena tak tahu apa-apa, Ratu Mara pun mengiyakan pertanyaan dari suaminya kalau putranya telah diberi nama Ishak oleh para pendeta. Kenyataan itu benar-benar membuat Raja Ramses marah dan kecewa. Dia pun memutuskan untuk mengusir istri dan anaknya agar keluar dari istana.
Setelah mengusir anak dan istrinya, kehidupan Raja Ramses seperti tak punya arah dan tujuan. Dia banyak menghabiskan waktunya dengan mabuk-mabukan dan pesta seks 7 hari 7 malam. Wanita penyihir yang dia bawa ke istana telah berhasil menghancurkan kehidupan Raja Ramses. Raja Malang itu kembali harus menerima kenyataan pahit setelah diberitahu oleh para pendeta kalau kerajaan Asyur telah menaklukkan wilayah Venesia. Bukan hanya itu saja, anak dan istrinya telah dibunuh saat melakukan perjalanan untuk pulang ke kampung halamannya di Israel. Sejak saat itu, otoritas kekuasaannya seperti sudah diborgol oleh para pendeta. Kedudukannya sebagai raja seperti hanya menjadi sebuah simbol, karena semua kebijakan telah diatur oleh para pendeta yang punya pengaruh besar di kerajaannya. Bahkan sebagai panglima perang, kekuasaannya untuk mengatur pasukan Mesir telah dibatasi. Raja Malang itu kini hanya bisa meratapi nasibnya. Apalagi setelah ibunya meninggal, praktis sang raja hanya punya pengawal Tutmos yang selalu setia mendukungnya. Hingga suatu hari Tutmos membawa Pangeran Arham untuk bertemu dengannya. Pangeran Arham kemudian memberitahu Raja Ramses kalau seluruh kekayaannya telah disita oleh kerajaan Asyur dan hampir semua saudagar kaya telah ditawan atau dibunuh. Tanpa hartanya dia tak bisa membantu rencana Raja Ramses untuk menaklukkan kerajaan Asyur. Pangeran Arham hanya bisa membawa salah satu pendeta yang telah berkhianat kepada para imamat. Dia adalah imam besar Samentu. Dialah yang selama ini mengetahui lokasi kuil yang dijadikan tempat untuk menimbun harta kekayaan kerajaan Mesir yang dikorupsi oleh para pendeta. Ty powiedziałeś Hiramowi o traktacie naszych. Pangeran Arham kemudian memberitahu Raja Ramses kalau kesaksian imam besar Samentu bisa menjadi kesempatan terakhirnya untuk menyeret para pendeta ke pengadilan jika imam besar Samentu mau membantunya untuk membongkar semua kebusukan para pendeta di hadapan rakyat Mesir. Pangeran Arham kemudian memberitahu Raja Ramses kalau seluruh rakyat Mesir sudah tahu kebusukan para pendeta. Mereka akan menjadikan upacara keagamaan sebagai momentum untuk menuntut agar Raja Ramses mau membongkar kasus mega korupsi yang dilakukan oleh para pendeta. Sementara imam besar Samentu berusaha mengingatkan Raja Ramses kalau kesaksiannya tidak cukup untuk menyeret para pendeta ke pengadilan. Dia harus bisa mencuri surat perjanjian dengan kerajaan Asyur yang disimpan oleh pendeta Herhor di sebuah kuil. Jika bukti surat itu bisa dia dapatkan, Raja Ramses punya peluang besar untuk membongkar kebusukan pendeta Herhor yang telah melakukan pengkhianatan kepada rakyat Mesir. Setelah Raja Ramses menyetujuinya, imam besar Samentu pun langsung bergegas pergi untuk menjalankan misinya. Mam już wiele wskazówek, resztę znajdę. Aby wytoczyć Herhorowi i Mefresowi proces o zdradę państwa. Dan besok paginya seluruh rakyat Mesir dan pasukan pengawal yang masih setia kepada Raja Ramses mulai mengepung kuil tempat pendeta Herhor akan melakukan upacara keagamaan. Dengan membawa balok kayu, tangga, dan batu, mereka mulai merusak kuil tersebut dan mencoba mendobrak pintu gerbang kuil suci. Sementara di istananya, Raja Ramses menugaskan pengawal setianya Tutmos untuk menangkap pendeta Herhor. Sementara pendeta Pentawer yang membelot dari pendeta Herhor berlari mendatangi Raja Ramses. Dia memberitahu kalau sebentar lagi akan terjadi gerhana matahari. Gerhana itu akan dijadikan trik oleh pendeta Herhor agar rakyat Mesir kembali percaya kepada doktrin kutukan dewa jika berani melawan fatwa dari para pendeta. Kimkolwiek jesteście, wierni czy poganie. Ketakutan pendeta Pentawer akhirnya terbukti setelah pendeta Herhor dengan cerdik memanfaatkan fenomena gerhana matahari untuk mendoktrin rakyat Mesir. Dengan nada berapi-api, pendeta Herhor mulai berdakwah di atas gerbang kuil suci. Dia mengingatkan seluruh rakyat Mesir agar secepatnya bertobat dan meminta ampunan kepada para dewa. Jika mereka melawan, para pendeta Osiris akan mengutuk Mesir dalam kegelapan. Awalnya seluruh rakyat Mesir sudah tak mempercayai ucapan pendeta Herhor. Namun mereka mulai panik dan ketakutan setelah tiba-tiba langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Rakyat Mesir pun akhirnya memilih pulang dan mengurungkan niatnya untuk melawan para pendeta. Księżyc. Tak powiadają mędrcy. Osirysie. Sementara Tutmos yang ditugaskan Raja Ramses untuk menangkap pendeta Herhor justru harus meregang nyawa
setelah dibunuh oleh prajuritnya sendiri yang telah mengkhianatinya. Setelah tahu kalau Raja Ramses ingin menangkapnya, Pendeta Herhor pun menugaskan Pendeta Memphis untuk mengeluarkan kembaran jahat Raja Ramses dari dalam kuil. Kembaran Raja Ramses yang diciptakan oleh ilmu sihir hitam tersebut memang dipersiapkan untuk membunuh Raja Mesir yang berani melawan kekuasaan para pendeta. Setelah menunggu Thutmose yang tak kunjung datang membawa Pendeta Herhor ke istana, Pangeran Ramses pun memutuskan untuk menangkap langsung para pendeta tersebut di kuil persembunyiannya. Namun saat Raja Ramses berniat mengambil pedang di dalam istananya, dia dicegat oleh sosok kembarannya yang ditugaskan untuk menghabisinya. Tanpa curiga Raja Ramses mendekati kembarannya tersebut. Memanfaatkan kelengahan sang raja, kembaran jahatnya itu langsung menusuk perut Raja Ramses. Dalam keadaan sekarat karena luka tusuk di perutnya, Raja Ramses pun berusaha sekuat tenaga untuk mencekik leher kembarannya. Dengan sisa-sisa tenaganya, Raja Ramses pun akhirnya berhasil membunuh kembarannya tersebut. Namun takdir harus berkata lain. Sang raja yang malang itu akhirnya ikut tewas di dalam istananya setelah mengalami luka yang sangat serius di perutnya. Dia tidak akan pernah keluar lagi untuk menemui pasukannya yang setia menunggu di luar istana. Cerita pun akhirnya selesai.